Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, nikmat iman, Islam, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut dan tabiin, dan insya Allah kita yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sampai akhir zaman. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berkenan bersama kami di Sentana Mengaji pada hari ini, tepatan 7 Rajab 1445 Hijrah atau 19 Januari 2024. Tema pada sore hari ini kajian kita adalah nanti Pak Ustaz Salim akan menjelaskan tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan Ustaz Salim untuk memulai kajian kita ini. Tafadhol Maskuro Pak Ustaz Salim. Baik, jazakallah khair Pak Samsul sebagai moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat Sentana Mengaji yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah sepantasnya senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk senantiasa kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Maka pada sore hari ini alhamdulillah Allah telah pertemukan kembali kita dalam satu majelis ilmu yaitu Sentana Mengaji yang semoga majelis ini senantiasa diberkahi Allah dan kita semua yang berada di dalam majelisnya mendapatkan faedah-faedah yang berulang kali saya ingatkan terutama untuk diri saya sendiri dan juga kepada para peserta Sentana Mengaji bahwasanya majelis ilmu itu adalah salah satu daripada Raudatul Jannah, taman-taman surga yang berada di bumi ini. Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya yang sahih mengatakan bahwa barang siapa yang menghadiri ya majelis ilmu maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang pertama, dia akan mendapatkan sakinah, rasa tenang, rasa tentram, Allah yang menurunkannya. Dinaungi sayap-sayap malaikat, didoakan oleh malaikat ampunan, dan diampuni oleh Allah, serta disebut-sebut namanya di penduduk langit sana. Maka betapa beruntungnya kita yang mau menyisihkan waktu yang 1 jam ke depan ini untuk bersama-sama mendapatkan berbagai keberuntungan yang Allah telah janjikan melalui sabda Nabi-Nya tadi. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang sudah sering kita dengar kalimat ini, tetapi mari kita dalami agar mendapatkan satu kemantapan kita dalam memahami
tentang apa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, banyak di antara kita atau masyarakat pada khususnya ya menyebut-nyebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi apakah kita sudah memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apakah sekedar kita mengikuti ormas tertentu lalu kita mengklaim diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau siapapun orang yang menganggap dirinya ya sudah belajar Islam lalu dia mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bagaimana? Ya, atau bahkan kadang-kadang ya orang-orang yang juga termasuk ya di antaranya misalnya Syiah misalnya, ya kadang-kadang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ini semua benar? Maka tentu kita melihat kepada rujukan-rujukan yang sahih. Rujukan yang sahih kembali kepada Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka itulah sebetulnya yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Yaitu orang yang sangat kuat berpegang kepada dan beritiba. Ya. Beritiba artinya mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan ya bahwasanya siapapun ya orang ataupun kelompok ya mereka itu yang menempuh jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, maka mereka yang berpegang teguh dan kuat serta berittiba mengikuti sunnah nabinya dan para sahabatnya itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang termasuk keluarga atau termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah atau jalannya Nabi SAW bersama para sahabatnya, itulah dia yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah yang menurut bahasa atau etimologi itu disebut jalan atau cara. As-sunnah adalah jalan atau cara. Apakah jalan itu baik atau buruk? Ya. Jadi segala perbuatan, perkataan, ya, dan persetujuan Nabi kepada para sahabatnya itu disebut dengan jalan atau as-sunnah, ya, atau di dalam perkataan yang lain disebut juga hadis, ya, yaitu apa-apa yang tadi disampaikan, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi kepada para sahabatnya. Maka as-sunnah adalah sebuah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik itu yang berkaitan dengan masalah ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Ya. Jadi sekali lagi, as-sunnah itu adalah sebuah petunjuk, huda, yang telah dilakukan, ya, artinya yang diperbuat oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya, baik yang berhubungan dengan ilmu, kemudian i'tiqad, keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Jadi lengkap ya. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Ya. Pengertian as-sunnah ya ada beberapa ya dari para ulama terdahulu, antara lain Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan rahimahullah, beliau wafat tahun 795 Hijriah, mengatakan bahwa as-sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para khalifahnya yang terpimpin, ya, dan harus berupa i'tiqad yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, perkataan, dan perbuatan. Itulah as-sunnah yang sempurna. Ya, jadi sekali lagi saya bacakan, as-sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ialah jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW bersama para sahabatnya dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Ya. Oleh karenanya, para generasi awal atau salafus saleh tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Ya, yaitu aspek yang berhubungan dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. As-sunnah ya, adalah sesuatu yang sangat
dikenal ya dan difahami secara seperti yang tadi disampaikan, terutama oleh para generasi salafus saleh, yaitu generasi terbaik umat ini yang Nabi SAW mengatakan dan berulang kali saya dalam kajian menyampaikan khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, yaitu generasi terbaik, generasi yang paling baik, kurun masa yang paling baik itu adalah kurun atau masa generasiku ya, Nabi bersama para sahabatnya, kemudian setelahku yaitu tabi'in, dan setelah itu juga yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah generasi yang disebut sebagai generasi salafus saleh dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka dengan benar. Sementara itu yang disebut dengan al-jamaah, al-jamaah. Apa yang disebut dengan al-jamaah? Tadi kan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita sudah coba ya secara garis besar apa itu as-sunnah, dan sekarang kita masuk kepada al-jamaah. Al-jamaah, mengapa disebut al-jamaah? Karena mereka bersama di atas kebenaran. Ya, jamaah kelompok ya yang bersama mereka di atas kebenaran, ya, mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama dan berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada al-haq atau kebenaran. Dan mereka tidak mau keluar dari jamaah mereka ya dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi sahabat sentana yang saya cintai karena Allah ya. Al-jamaah ini adalah pengertiannya adalah sebuah kelompok ya yang bersatu di atas kebenaran, yang bersatu di atas kebenaran. Artinya mereka itu senantiasa berada di atas Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian mereka juga tidak berkehendak untuk berpecah belah. Jadi senantiasa berpegang kepada tali Allah sebagaimana di dalam surat Ali Imran ya, surat 3 ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berpegang kepada tali Allah dan mereka tidak bercerai-berai. Jadi al-jamaah sebuah kelompok yang sangat kuat yang senantiasa ya berada di atas kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud tentu al-haqqu min rabbikum ya, yaitu datangnya dari Allah saja semata dan juga tentunya dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman-pemahaman salafus saleh. Al-jamaah menurut ulama akidah ya, terminologi adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan hingga hari kiamat karena berkumpul di atas kebenaran. Jadi tidak hanya generasi 3 yang tadi, tetapi mereka generasi yang 3 tadi itu menjadi rujukan, dan siapapun yang mengikuti mereka maka bisa dikelompokkan sebagai al-jamaah. Jadi as-sunnah tadi sudah jelas ya, orang-orang yang berpegang teguh sangat kuat dan ittiba mengikuti Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Kemudian al-jamaah mereka masuk dalam kelompok ini apabila mereka mengikuti ya apa-apa yang telah dilakukan oleh generasi terbaik itu. Ya, jadi siapapun, insya Allah kita pun bisa termasuk di dalamnya apabila kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti generasi terbaik tadi. Ini pun didukung oleh surat 9 ayat 100 yang berulang kali juga ya saya sampaikan dalam kajian-kajian di majelis ilmu Sentana Mengaji ini, yaitu ayat 100 dari surat At-Taubah, as-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansor ya, sampai akhir ayat ya, yaitu yang mengatakan bahwa generasi terdahulu itu yaitu muhajirin dan ansor, siapa mereka? Sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lalu ganjarannya apa? Mereka akan diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allahu Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Maka ya salah satu daripada ulama lainnya juga mengatakan bahwasanya yaitu Imam Abu Syammah Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat tahun 665 Hijriah, berkata, perintah untuk berpegang teguh kepada al-jamaah maksudnya adalah berpegang teguh kepada kebenaran serta mengikutinya meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Jadi al-jamaah itu tidak saja
ya, atau tidak harus berpegang kepada banyaknya orang, tetapi yang lebih utama daripada itu adalah berpegang kepada kebenarannya itu, ya. Dalam salah satu juga yang diriwayatkan oleh sahabat, ya, meskipun kalian bersendirian, tetapi kalian tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, maka kalian termasuk golongan yang disebut dengan al-jamaah. Jadi tidak harus bentuknya banyaknya orang, ya, karena banyaknya orang bukan di atas kebenaran itu tidak termasuk dalam kelompok al-jamaah yang dimaksud dalam ahlus sunnah wal jamaah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi al-jamaah itu adalah mengikuti kebenaran meskipun engkau bersendirian. Itu yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tidak harus banyaknya, tetapi dasar kebenarannya itu yang lebih mengutamakan tentang apakah kita termasuk al-jamaah atau bukan. Ya. Ini pun dikuatkan dengan hadis salah satu yang juga terkenal, iftirakul ummah, perpecahan ummah, yang salah satunya Nabi mengatakan bahwa nanti di kemudian hari umatku ya, bukan umat yang di luar ini, bukan umat di luar umat Nabi SAW, tapi umatku, kata Nabi SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan, ya, dan 72 golongan itu termasuk ke dalam neraka. Tentu tidak abadi, ya, karena semua orang muslim akan masuk surga, hanya saja mampir atau tidak, ya, ke neraka. 72 golongan itu masuk neraka dan satu yang selamat akan masuk surga. Ya, artinya langsung masuk surga. Siapa mereka? Kata para sahabat, al-jamaah. Gitu. Nabi mengatakan al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ana wa ashabi. Jadi saya atau aku, ya, bersama-sama para sahabat. Jadi aku, ya, bersama sahabatku berada di atas jalan yang telah aku katakan. Atau kebenaran itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mereka yang melakukan, ya, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi dengan para sahabat. Itulah al-jamaah. Jadi al-jamaah pun telah disebutkan oleh Nabi di awal-awal pada saat Nabi masih hidup bersama para sahabatnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter yang mengikuti sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengannya, dan ittiba, ya, serta menjauhi perkara-perkara yang baru dan tidak ada dalam agama. Ini yang disebut dengan sebagian kadang-kadang dipermasalahkan oleh teman-teman atau masyarakat sebagiannya, yaitu tentang kalimat bid'ah. Bid'ah ini datangnya dari hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang di awal tadi saya sampaikan, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, jadi sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi SAW, dan seburuk-buruk perkara itu perkara yang diada-adakan. Jadi wahai hadis sallallahu alaihi wasallam, ya, wa syarrul umur muhdatsatuha, ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi wa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebaik-baik perkataan atau kalam itu adalah perkataan Allah. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Dan perkara yang diada-adakan dalam masalah agama itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah ini kalimat yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu terancam di neraka. Tidak harus masuk neraka, tapi terancam masuk neraka. Karena yang bisa memastikan seseorang masuk surga atau neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya maka sekali lagi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang atau kelompok yang mempunyai sifat dan karakter senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dan berpegang teguh kepadanya, mengikutinya, ittiba, ya, dan senantiasa menjauhi perkara-perkara yang baru atau bid'ah dalam masalah agama. Bahkan Nabi SAW pun dalam salah satu hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi, kalau nggak salah itu hadis yang ke-5, ya, itu mengatakan bahwa man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa, ya, yang melakukan amalan yang tidak ada contoh atau perintah dariku, maka amalan itu akan tertolak. Yang dimaksud amalan di sini adalah yang berkaitan dengan masalah agama.
maka kita tidak boleh dalam beragama ini untuk ya berkreasi atau kreativitas atau berinovasi, karena agama ini milik Allah dan Allah telah menetapkan dalam satu ayatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah yang mengatakan bahwa agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Dan Allah telah juga menyempurnakan, mencukupkan nikmatnya itu kepada kita sekalian dengan agama ini. Dan Allah pun sekaligus meridhoi agama ini, yaitu Al-Islam untuk kita. Oleh karenanya maka sempurna, tidak perlu lagi ditambah atau dikurangi, atau kreativitas logika manusia yang ingin menjadikan agama ini sefleksibel sesuai hawa nafsunya. Tidak. Oleh karenanya maka sekali lagi kita harus menjauhi perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam masalah agama, atau dengan kata lain adalah bid'ah. Oleh karenanya maka semoga kita berdoa terselamatkan dari masalah bid'ah ini. Karena bid'ah ini masalah yang terkadang sulit untuk kita tinggalkan karena kelihatannya baik dan orang menyebutnya ini kebaikan. Ya, padahal kebaikan itu haruslah datang dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang dijelaskan, dicontohkan oleh nabinya yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, karena mereka orang-orang yang tadi disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi SAW dan mengikuti asar atau jejak salaful ummah. Ya, maka mereka juga disebut Ahlul Hadis, Ahlul Asar, dan Ahlul Ittiba. Ini kata-kata lain atau kalimat lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu mereka juga dikatakan sebagai At-Ta'ifatul Al-Mansurah, ya, artinya golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah ini orang yang selamat insya Allah. Dan kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka ikutilah mereka. Kita berharap semoga kita termasuk golongan yang tadi disebut At-Ta'ifatul Al-Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah. Golongan-golongan yang selamat atau Al-Ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Ya, karena salah satu hadis juga yang mengatakan ya, Islam datang dalam keadaan asing, ya, Islam datang dalam keadaan asing dan nanti akan menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing, al-ghuraba. Jadi Nabi yang mengatakan semuanya ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, tentang At-Ta'ifatul Al-Mansurah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah, senantiasa tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Ya, jadi ini Al-Mansurah. Ya, jadi orang-orang yang memang golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian tentang Al-Ghuraba yang tadi saya katakan, ya, Islam awalnya datang sebagai sesuatu yang asing, kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Sedangkan makna daripada asing di sini atau al-ghuraba, ya, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ketika suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna al-ghuraba ini, dikatakan, ya, beliau bersabda, orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Itulah orang yang asing. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang mengklaim diri kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus bersiap diri. Ya, karena kita akan berhadapan dengan ya lingkungan-lingkungan yang mengasingkan kita, atau kalau kita melakukan sesuatu dianggap asing. Kita mencoba untuk ittiba'ur Rasul, ya, mencoba untuk melaksanakan sunnah-sunnah nabinya, misalnya saja ya, kita dalam berpakaian kita tidak isbal misalnya, ya, celana kita bagi laki-laki khususnya itu berada di atas mata kaki. Lalu kita kadang-kadang, ya, karena kebanyakan orang mungkin sebagiannya belum melakukan ini, atau kalau melakukan itu merasa dirinya asing, maka lalu kita dianggap sebagai orang asing, dianggap orang-orang yang aneh. Nah, ini termasuk orang-orang yang ghuraba insya Allah. Ya, demikian juga ya orang-orang yang mencoba memelihara atau melakukan sunnah nabinya untuk memanjangkan jenggotnya misalnya, ini pun terkadang diolok-olok bahkan, ya, padahal itu adalah sunnah Nabi.
Nah, mereka diasingkan seolah-olah mereka ini orang aneh gitu ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang tadi berpegang teguh kepada sunnah, ya karena Nabi juga pernah mengatakan satu ketika nanti sunnah itu adalah seperti kita memegang bara api, ya. Kalau kita lepas, dia akan lepas, ya kita tidak menjadi lagi bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita pegang dengan kuat, maka kita pun akan seolah terbakar, ya. Seolah kita akan terbakar. Artinya kita akan berhadapan dengan situasi yang barangkali itu merupakan ujian kesabaran kita dalam melaksanakan apa yang disebut dengan as-sunnah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, betapa Nabi SAW sangat mencintai umatnya. Nabi SAW sangat mencintai umatnya. Maka apa-apa yang menjadi perintah dari nabinya, ya, maka kerjakanlah. Dan apa-apa yang menjadi larangan nabinya, maka tinggalkanlah. Sebagaimana surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Wa ma'atakumur rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ya. Allah menyampaikan ya di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tadi bahwa apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka ikuti saja. Ikuti saja. Dan apa-apa yang dilarang Nabi SAW, tinggalkan. Apapun itu. Apakah itu masuk di dalam logika kita atau belum masuk dalam logika kita? Apakah itu menjadi hal yang mudah dicerna oleh logika kita atau tidak? Ya, itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah keimanan kita. Ya, sebagaimana yang disebutkan juga dalam surat An-Nur ayat 51, yaitu tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah datang ya ketetapan Allah dan Rasulnya, ya kecuali dia harus berkata sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Itulah sikap kita sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita ya lebih mengandalkan, mengutamakan, mengedepankan keimanan. Ya, logika ataupun akal yang Allah ciptakan sebagai makhluknya itu pun untuk membenarkan wahyu dari Allah, bukan untuk menyelisihinya, bukan untuk memperdebatkannya dalam rangka untuk menyelisihi apa-apa yang menjadi kebenaran yang mutlak. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka menjadi sangat penting ya kita belajar tentang pemahaman-pemahaman ini, karena kita banyak melihat ya orang-orang dengan mudah mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal perbuatannya kadang-kadang bahkan mengolok-olokkan as-sunnah itu sendiri. Berapa banyak ya di antara orang-orang yang menganggap dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengolok-olokkan sunnah Nabi SAW. Ya, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW ya yang belum kita kerjakan, dan sebagian di antaranya selalu ya dibentur-benturkan dengan logika-logika orang-orang yang terkemudian, ya orang-orang yang terkemudian, bahwasanya seolah-olah ya sudah sesuatu yang ketinggalan, sesuatu yang sudah kuno dan lain-lain sebagainya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kemudian ya kapan sih mulainya istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini muncul? Penamaan istilah Ahlussunnah ini sudah ada sejak generasi pertama Islam atau pada kurun yang disampaikan tadi, ya kurun terbaik yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan firman Allah ya yang merupakan ayat Ali Imran ayat ke-106 ya, yaitu pada hari itu ada wajah yang putih berseri, ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya, surat Ali Imran ayat 106. Adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah mulai ada zaman sahabat. Berarti zaman sahabat ya zaman bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang berhitam wajahnya adalah mereka adalah ahlul bid'ah. Nah ini kata-kata bid'ah pun sudah ada sejak dulu. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan pernah ragu dengan apa yang telah menjadi hujjah, apa yang telah menjadi ketetapan nas-nas yang sharih dan sahih yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperkuat oleh apa-apa yang menjadi penjelasan Nabi, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas tindakan para sahabatnya, itu adalah sunnah. Dan kalau kita mau selamat, lebih mudah daripada kita membuat bid'ah. Ya. Kalau kita mau selamat, tinggal mengikuti saja. Kalau dilarang, ya tinggalkan sudah. Ya. Kalau diperintahkan, ya laksanakan.
pastilah apa yang Allah perintahkan itu pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan kalau Allah larang itu pasti ada keburukan dan mafsadah, kerusakan. Ya. Maka untuk apa kita lebih ya menjadi keraguan, lalu harus ini dulu lah ya, dicerna dulu, kalau masuk akal baru kita lakukan, kalau tidak masuk akal ya kita tidak lakukan. Apakah kita ingin mengatakan bahwa akal kita itu lebih sempurna daripada wahyu? Waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah. Tentu akal kita lemah, manusianya sendiri adalah lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa 28. Allah mengatakan, aku ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Termasuk akalnya, termasuk logikanya, termasuk perasaannya. Masa itu yang menjadi ukuran kebenaran? Tentu naif sekali ya kalau kita menganggap akal kita, ya, logika kita menjadi penentu kebenaran. Tidak. Kebenaran itu al-haqqu min rabbikum, datangnya dari Allah semata. Ya, tentu yang disampaikan melalui ucapan dan perbuatan Nabi-Nya SAW sebagai orang yang telah dimaksumkan. Dan Nabi tidak pernah berkata kecuali apa-apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka sekali lagi saudaraku yang saya cintai karena Allah, tetaplah berpegang kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi ya jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah saja dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Dengan demikian maka semakin jelas ya bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang kelompok apakah perseorangan yang tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh yang terpelihara tadi yang telah disampaikan, mendapatkan petunjuk ya dan mendapatkan juga pencerahan dari Nabi SAW yang langsung, dan mereka menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan, lalu bagaimana mereka menanyakan apa maksudnya dan sebagainya. Maka tentu mereka orang-orang yang memang wajar dan sangat patut untuk menjadi rujukan kita dalam beragama. Kemudian masih banyak ya apa-apa yang disampaikan oleh para imam di sini ya para imam-imam, apakah itu mereka termasuk ya imam yang 4 ya ataupun imam-imam lain, karena imam itu banyak ya, tidak hanya imam yang 4 yang kita kenal dengan 4 mazhab itu. Pada zaman mereka saja banyak sekali imam, tetapi 4 mazhab inilah yang kitab-kitabnya terus ya terpelihara sehingga kita sekarang ini hanya mengenal ya, atau mengikuti 4 mazhab ini. Mereka semua mengatakan tentang apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Dengan penukilan-penukilan tersebut maka jelaslah bagi kita bahwa lafaz Ahlus Sunnah sudah dikenal ya di kalangan salaf generasi awal umat ini dan para ulama-ulama sesudahnya yang mengikuti mereka. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata dari Ahlul Bid'ah. Ya. Para ulama Ahlus Sunnah menulis penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah agar umat faham tentang apa akidah yang benar dan untuk membedakan antara mereka dengan para Ahlul Bid'ah. Ya. Jadi kalau kita lihat ya ada 3, ya paling tidak ada 3 kata-kata yang satu sama lain saling berlawanan. Yang pertama adalah tentang yang berkaitan dengan tauhid. Lawannya adalah syirik. Ya. Tauhid lawannya adalah syirik. Ya. Kemudian bid'ah lawannya adalah sunnah. Taat lawannya adalah maksiat. Ya. Jadi dengan demikian jelas ya kita mengikuti apa-apa yang menjadi kaidah tauhid, kita mengikuti apa-apa yang menjadi jalannya sunnah, ya, dan apa-apa yang menjadi jalannya ketaatan. Dan kita senantiasa mencoba untuk dan berusaha maksimal untuk menghindari kesyirikan, yaitu dosa tak berampun, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran ayat 48 dari surat An-Nisa ayat 4, ya, yaitu semua dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik. Ya tentunya sebelum dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya, jadi kita jauhi syirik, kita jauhi bid'ah, dan kita jauhi kemaksiatan. Ya, jadi sekali lagi tauhid lawannya adalah syirik, ya, sunnah lawannya adalah bid'ah, kemudian taat lawannya adalah maksiat. Nah, dengan ketiga ini maka semoga kita ya semakin jelas ya bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang
benar-benar ya berpegang teguh dan mengikuti apa-apa yang Nabi bersama para sahabatnya yaitu melaksanakan ajaran agama ini. Ya, karena kita perlu melakukan pemurnian terhadap agama Islam ini karena selama ini banyak sudah orang-orang yang dengan segala kreativitasnya ya dengan segala isme-isme yang kita kenal liberalisme lah, kemudian pluralisme dan lain sebagainya itu mencoba untuk ya membuat Islam ini menjadi tidak murni. Bahkan kadang-kadang sekularisme itu mencoba untuk memisahkan antara Islam dengan dunia lainnya. Ya, padahal Islam itu adalah merupakan way of life. Ad-dinul Islam itu adalah merupakan pedoman hidup, sistem hidup. Maka tidak mungkin dia berpisah dengan kehidupan manusia secara kafah. Ya, ya. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Baqarah ya, kalau nggak salah ayat 208 ya. Ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya, secara sempurna, secara keseluruhan komprehensif. Jangan kita pisah-pisahkan. Ya, maka apapun itu, bahkan saudaraku yang saya cintai karena Allah, masuk kamar mandi saja ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Bagaimana kita ya bersuci, ya kemudian bagaimana tata cara masuk ke dalam rumah orang itu harus bagaimana. Yang kecil-kecil seperti itu diatur, bagaimana mungkin yang lebih besar dari itu tidak ada aturannya dalam Islam. Maka Islam ini agama sempurna dan tidak ada lagi agama lain setelah ini yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Dan agama yang paling Allah ridhoi dan ada di sisi Allah itu Islam. Itu surat Ali Imran ayat 19. Dan surat Ali Imran ayat ke-85-nya itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti ya selain Islam, maka dia akan tertolak dan akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Dengan demikian saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka saya menghimbau kepada diri saya dan keluarga dan juga kepada semuanya para peserta majelis ilmu Sentana Mengajari, marilah kita kembali kepada pemaknaan pengertian yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya dengan tadi ya kita senantiasa bertauhid yang benar, kemudian kita bersunnah artinya kita melakukan sunnah dan kita menjauhi daripada hal-hal yang bertentangan dengan itu yaitu tauhid dengan kesyirikan, kita jauhi kesyirikan ya, kemudian sunnah kita jauhi bid'ah, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Maka semoga dengan itu kita akan menjadi orang-orang dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselamatkan, yang tadi termasuk At-Taifah Al-Mansurah ya atau Firqatun Najiyah, ya Firqatun Najiyah, yaitu golongan yang Allah selamatkan. Ya barangkali itu saja dulu Pak Samsul ya sebagai salah satu pengantar untuk kita diskusi apabila ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan dan perlu dijelaskan atau perlu ditambahkan, saya persilakan Pak Samsul tolong untuk dipandu dalam 15 menit ke depan ini. Barakallahu fikum, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang aswaja ini singkatannya biasanya Ahlussunnah wal Jamaah yang itu salah satu parpol. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan yang ingin bertanya, kita bisa kupas tuntas tentang Ahlussunnah wal Jamaah ya Pak. Walaupun tadi sudah dijelaskan panjang lebar, namun mungkin ada hal-hal yang ditemuin di masyarakat. Silakan ditanyakan untuk dijawab oleh Pak Ustadz Salim. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekali lagi silakan di-unmute saja untuk bertanya atau boleh juga menggunakan kolom chat. Boleh dengan pertanyaan yang sesuai dengan materi atau boleh juga pertanyaan di luar materi. Ya, silakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Atau didahului oleh Pak Samsul mungkin biasanya begitu. Ya, kalau kita lihat memang ada sedikit semacam kontradiksi ya Pak. Jadi salah satu sisi ada kelompok yang mengklaim aswaja ya kan. Tapi di sisi lain kan ada beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibadah yang dilakukan yang itu sebetulnya tidak ada contoh dari Rasulullah. Nah, sementara kan ini kalau kita yang bermajemuk ini yang artinya hidup di lingkungan yang banyak masyarakat, mungkin saya
butuh nasihatnya nih Pak Ustadz Salim, bagaimana kita menghadapi mengklaim tersebut, apakah bisa kita jelaskan apa Ya, yang kita ketahui atau kita hanya menghargai mereka untuk diam saja gitu Pak. iya. Barakallahu fikum, ya semoga Allah memberkahi antum, Pak Samsul, keluarga antum dan kita sekalian. Tentu saja tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah kalimat, banyak orang atau sebagian besar orang bahkan mengklaim dirinya, bahkan ya terkadang ya orang-orang yang sangat diametral dengan Islam itu sendiri seperti Syiah kadang-kadang juga dalam takiyah itu mencoba untuk menyembunyikan diri, menyebut dirinya adalah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi demikian banyaknya, makanya tadi saya katakan kita perlu meluruskan, kita perlu mengembalikan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya fahami gitu kan. Maka tadi juga saya sampaikan kapan sih istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul? Ternyata zaman sahabat pun sudah muncul, dan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga yang menyampaikannya seperti yang tadi saya bacakan. Maka tentu saja kalau kita ingin mengklaim diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus mengerti dari sumber awalnya, yaitu dari Nabi SAW dengan para sahabatnya. Ternyata tadi telah disampaikan berulang kali dengan beberapa juga pendapat para ulama yang termasuk salafus saleh mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok orang atau perorangan yang berpegang teguh kuat dengan sunnah, ya, dan mengikuti nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba Rasul, dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, yaitu hal-hal yang diada-adakan yang dalam masalah agama tentunya. Jangan bid'ah nanti kan dulu nggak ada lampu, sekarang ada lampu, bid'ah. Iya, secara istilah iya, secara etimologi artinya secara kata-kata ya iya, itu benar. Itu yang baru, tetapi bukan itu yang dimaksud bid'ah. Di sini adalah bid'ah dalam perkara agama, yaitu menambah-nambah sesuatu yang tidak ada, meskipun kita menganggap itu baik. Ya, karena yang paling baik itu adalah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Benar dan baik itu pasti ada rujukannya. Dan dalam masalah agama, rujukan itu adalah hanya dari Allah dan Rasulnya. Dan dipahami oleh para sahabatnya. Kenapa? Sahabat ini telah Allah ridhoi dan mendapat jaminan surga. Tidak perlu ada keraguan ya. Maka kalau kita mau mengatakan diri kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lihat apakah sudah memenuhi kriteria itu belum, yaitu berpegang teguh pada sunnah. Apa sih sunnah? Tadi sudah dijalankan juga pengertiannya, yaitu sebuah jalan, ya, atau apa-apa yang menjadi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas tindakan para sahabatnya, ya, takrir itu adalah sunnah. Nah, jadi kalau kita di luar itu, kita coba tanya dulu, ini cerita ini ada rujukannya enggak, ada dalilnya enggak, gitu. Kalau tidak ada, maka kita tanya dulu, ya, jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya. Meskipun seolah-olah baik atau kita mengatakan itu baik, sekali lagi kebaikan dan kebenaran itu ada rujukannya, terutama masalah yang berhubungan dengan agama. Nggak bisa kita mengatakan ini kan baik, iya baik, tetapi nggak ada rujukannya. Karena kalau itu baik, ya seolah-olah kita menganggap apa yang disampaikan Nabi itu kurang baik atau masih belum lengkap baiknya. Maka kita yang melengkapi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memang diberikan authority oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan secara lengkap. Ya, sampai Allah sampaikan di Haji Wada, ya saya tadi bacakan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya sampai akhir ayat itu adalah sebuah kalimat statement yang mengatakan bahwa Nabi sudah menyampaikan apapun itu tentang Islam. Jadi tidak mungkin Nabi menyembunyikan sesuatu yang saat ini baru dikatakan seolah-olah itu baik dan benar. Jadi baik dan benar pasti apa yang telah disampaikan Nabi itu semuanya lengkap. Ya. Adapun ya mengapa munculnya misalnya ada kias, ya, kemudian ada yang lain-lainnya itu karena memang tidak semua peristiwa itu ada dan terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi ada rambu-rambunya, koridornya sudah ada, pasti sudah ada. Kalau kita mau mencari, kenapa? Karena dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 89 itu dikatakan, ya Al-Quran ini tibyanu ala kulli syai'. Quran itu adalah sudah lengkap menjadi solusi atas segala permasalahan. Masa kita tidak yakin
Allah yang mengatakan Al-Quran ini adalah solusi atas semua permasalahan kehidupan. Jadi apapun pasti sudah ada. Hanya saja mungkin peristiwanya waktu itu belum terjadi. Maka kita tinggal bagaimana menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai rujukan. Demikian Pak Samsul. Wallahu a'lam. Silakan. Ustadz Salim. Jadi memang kadang-kadang yang kita sayangkan di lapisan menengah bawah ini banyak yang taklid buta ya kan. Jadi memahamin agama itu berdasarkan apa yang dia dapat dari ustadznya tanpa mempelajari lebih luas, sehingga pada saat kita ajak diskusi atau kita jelaskan tentang apa itu sunnah, ya mereka nggak respon dengan positif gitu. Mungkin itu yang salah satu kendala di lapangan ya. Ya memang demikian ya, seperti tadi saya katakan ya, masalah ini kan tadi ada hadis Nabi yang mengatakan al-ghuraba. Ya al-ghuraba itu asing. Yang tadi Nabi sampaikan bahwa Islam ini awalnya datang sebagai sesuatu yang asing. Bayangkan Nabi SAW sendirian mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam itu, kemudian membawanya sendirian di Mekah itu. Dan yang pertama kali beriman adalah istrinya Khadijah, kemudian Ali, ya kemudian baru yang lain-lainnya dan sebagainya. Nah ini memang asing. Bayangkan sekarang sudah lebih kurang 2 miliar orang yang menganut agama Islam. Ya, tetapi tetap kata Nabi SAW, datangnya asing dan nanti di kemudian hari juga akan dianggap asing oleh umat itu sendiri. Ya, jadi memang sesuatu yang sunatullahnya begitu. Ya, ya maka barang siapa yang tetap berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu seperti berpegang kepada bara api. Ya, jadi nanti kalau misalnya melihat nih Pak Samsul jenggotnya panjang gitu, nah itu seolah-olah nanti diolok-olok nih ini. Karena mungkin pertama, mungkin karena dia tidak tahu ya, bahwasanya ini ada sunnah. Yang kedua, ya mungkin terbawa oleh lingkungan yang menganggap itu tidak mode ya, atau kotor atau apa ya. Padahal sunnah itu pasti baik. Karena Nabi yang memberikan contoh. Apakah contoh Nabi itu tidak baik? Tentu tidak. Ya, pasti contoh Nabi itu yang terbaik karena dia adalah uswatun hasanah. Beliau itu adalah contoh terbaik. Lalu contohnya Nabi mengadakan ya, panjangkanlah jenggotmu ya dan tipiskanlah atau cukurlah kumismu misalnya. Ya kemudian jangan kalian isbal atau jangan kalian ya memanjangkan celanamu atau gamismu di bawah mata kaki, artinya harus di atas mata kaki. Nah, kalau Nabi sudah berkata demikian dan hadisnya sahih, lalu mengapa kita mengolok-olokkan? Nah, dan hati-hati ya, kalau kita mengolok-olokkan apa yang dicontohkan Nabi, apa yang menjadi nas-nas dalam Al-Quran, itu bisa terancam dengan surat 9 ayat 65 dan 66. Ya. Bahwa orang-orang yang mengolok-olokkan agama ini ya tidak perlu minta maaf meskipun kalian sudah beriman sebelumnya. Jadi luar biasa ancamannya ya. Bisa dibaca itu surat 9 ayat 65-66. Jadi saudaraku yang saya cintai, hati-hati, hati-hati. Ya, kalau kita belum bisa menjalankan sunnah Nabi dengan satu dan lain hal, beristighfarlah. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena dosa semuanya diampuni kecuali dosa syirik. Itu pun kalau dia tidak bertaubat. Maka bersegeralah. Nabi SAW itu melakukan istighfar dan mohon ampun kepada Allah itu ya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali satu hari. Nabi SAW yang maksum itu minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah itu paling sedikit 70 sampai 100 kali satu hari. Kita siapa? Nabi bukan, ulama bukan. Seolah-olah berat banget gitu ya. Keluh banget nih lidah ini untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Kalau kita belum mampu menjalankan sunnah, beristighfarlah dan mohon petunjuk kepada Allah. Mohon dimudahkan agar kita bisa termasuk orang-orang yang tadi disebutkan firqatun najiyah atau yang disebut ta'ifatul mansurah. Orang-orang yang diselamatkan, orang yang mendapatkan pertolongan. Kita hidup 60-70 tahun. Itu pun kalau sampai ya. Setelah itu kita memasuki era di mana kita tidak bisa kembali ke dunia untuk ya melakukan amal soleh. Maka sudah menjadi logik banget itu manusia yang sehat akalnya pasti dia akan mempersiapkan bekal gitu untuk sebuah perjalanan yang di keabadian di mana tidak ada lagi kematian. Maka ayo kita sama-sama jalankan sunnah dengan sebaik-baiknya dan itu selamat insya Allah. Tidak harus ya tidak harus kita jadi sensi banget dengan perkataan-perkataan orang lah. Orang mau begini begitu, ya kita mengerjakan ini kan karena perintah Allah gitu.
Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kita, dan milik Allah semuanya kita ini. Ya, maka dalam rangka menjalankan perintah Allah kita tidak harus ya terlalu mengikuti apa-apa yang menjadi pendapat-pendapat orang kebanyakan, karena pendapat orang kebanyakan tidak jaminan kebenaran. Surat 6 ayat 116. Tidak jaminan kebenaran. Dan kita mengerjakan itu dengan ikhlas karena Allah. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang janji kita setiap kita sholat kita sampaikan itu. Ya Allah, aku mengabdi, beribadah itu mengabdi hanya kepadamu, bukan kepada orang lain, bukan kepada orang kebanyakan gitu. Kita mengabdi hanya kepada Allah dan minta tolong pun hanya kepada Allah. Kenapa kok kita menjadikan banyaknya orang itu menjadi acuan kita? Seolah kita malu, orang kebanyakan begini dan loh, kok kita malu menjalankan perintah Allah, gimana sih? Itu yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Demikian Pak Samsul. Jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar di sore hari ini kajian kita tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 Pak Ustadz, sementara belum ada yang bertanya. Ya, saya tidak mengapa, barangkali semuanya sudah memahami ya, alhamdulillah. Semoga Allah tetap memberkahi kita semuanya dan kita biasa jangan sampai tergoda ya oleh hawa nafsu kita atau lingkungan kita di mana kita seolah-olah ya menjadikan banyaknya orang sebagai ukuran kebenaran. Tidak, sekali lagi tidak. Dan kita pun bisa masuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah meskipun sendirian kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi larangannya, dan demikian juga apa yang Nabi katakan dan menjauhi apa yang Nabi larang. Ya, dan kita senantiasa berpegang teguh dengan kuat meskipun itu seperti memegang bara api. Ya, meskipun kita dianggap asing, maka itulah golongan yang selamat. Kita ingin selamat, kita ingin selamat, kita ingin selamat. Maka kembalilah kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang insya Allah sesuai dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya katakan. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita sekalian, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kata-kata ya kalimat yang tidak tepat ataupun salah, itu kekeliruan semata-mata karena kekurangan keterbatasan ilmu saya, dan semoga Allah mengampuninya. Dan juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian, para peserta kajian ini, apabila juga ada kesalahan dan ada ketersinggungan, semata-mata hanya menyampaikan kebaikan yang apa Allah perintahkan untuk kita mencoba saling ingat mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Demikian barangkali insya Allah kita jumpa lagi ya pekan yang akan datang, Jumat sore, dalam kajian dengan tema-tema lain yang insya Allah lebih menarik. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.